Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bertemu atau kita akan mengkaji mata kuliah tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita memulai pertemuan yang perdana ini, ada lebih baiknya kita buka dengan lapas basmalah. Oke, sebelum kita mulai lagi nih, ada tata tertib perkuliahan yang harus kita tepati secara bersama nih, yang mana kita harus datang tepat waktu, minimal 5 menit ya. Kemudian kita harus interaktif nantinya ke depan. Kemudian ada 4 kriteria penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, yang mana tugas individu dan tugas kelompok ini memiliki 10%, kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita ini apa sih? Yaitu mahasiswa mampu menganalisis Islam dan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dalam sebuah laporan mini riset atau makalah, yang mana kemampuan akhir tahapan pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan, mahasiswa mampu memahami motivasi dorongan Islam untuk mempelajari dan memahami, menyebarkan ilmu pengetahuan, kemudian mampu menganalisis urgensi ilmu menurut Al-Quran dan hadis, kemudian menjelaskan pandangan barat tentang ilmu pengetahuan. Nah, dan di sini nantinya akan ada korelasi ilmuwan barat dan juga ilmuwan Islam. Nah, kemudian menjelaskan ilmu pengetahuan dalam pandangan pemikir Islam terlebih dahulu seperti Al-Farabi, Al-Bantani, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Kemudian mampu menjelaskan aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu pengetahuan tersebut. Antar dari kami sih, mari kita refleksi sedikit di benak kita sih, apa sih itu Islam dan apa sih ilmu pengetahuan. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui semua apa sih itu Islam, apa sih ilmu pengetahuan, dan kata-kata ini sudah familiar di benak kita mengenai Islam, mengenai ilmu pengetahuan. Nah, mari kita diskusi bersama di sini ya. Dalam khasanah keislaman, ilmu pengetahuan yaitu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti tahu, tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains, melainkan menjadikannya satu kesatuan yang utuh. Baik, selanjutnya, apa sih keterkaitan antara Islam dan ilmu pengetahuan? Nah, ini sangat menarik nih, apa sih dan mengapa Islam itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Nanti kita diskusikan ini bersama-sama. Sebelum itu, di sini kita akan melihat sih bagaimana apa sih materi-materi berikutnya. Nah, di sini ada seperti pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan, kemudian ada pandangan Barat tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ada lagi aspek epistemologisnya bagaimana, kemudian teori evolusi, Charles Darwin, yang mana pada teori ini kita akan nantinya peninjauan lapangan, meriset bagaimana teori tersebut, dan kita akan nantinya terjun ke lapangan atau ke museum seperti itu. Nah, kemudian di pandangan Barat tentang ilmu pengetahuan, di sini kita akan kaitkan sains terhadap teknologi dan juga Al-Quran, pandangan filsuf Barat dan juga pandangan filsuf Islam seperti itu. Nah, dan kemudian kita memahami lagi nih, mengapa kita harus belajar dan juga mengapa harus dikaitkan dengan Islam. Mari kita berdiskusi ya. Kemudian Islam itu sangat berkaitan sekali dengan ilmu pengetahuan karena memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Islam, menuntut ilmu dipandang sebagai ibadah dan kewajiban. Agama ini memposisikan akal dan wahyu sebagai dua sumber kebenaran yang sejalan, di mana sains berfungsi untuk memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta ini. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini,
kita akan ada tugas kelompok yang mana di awal tadi ada pembagian tugas antara kelompok 1 sampai kelompok 13, dan kemudian kita nantinya akan berdiskusi nih ke depannya, interaktif, dan juga nanti ada tinjauan lapangan untuk di pertemuan ke-13 itu nantinya ya, untuk mengkaji riset. Baik, mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa belajar dan teruslah belajar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.